Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya dan juga para ibu bapak dosen yang terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safira Sasabila dengan NIM Mahir 267 dari kelas H. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan review jurnal dengan judul gluconeogenesis pada resistensi insulin hati dan kaitannya dengan lipogenesis. Ini untuk tim dari kelompok 4H dan lanjut ke latar belakang. Nah, latar belakang itu jadi kenapa eh, jadi kenapa bikin jurnal ini tuh kan tubuh kita tuh ada yang namanya metabolisme kan. Nah, itu tuh fungsinya buat menghasilkan energi. Nah, terus salah satu poin pentingnya itu adalah gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa saat tubuh kekurangan gula, kayak misalnya pas kita puasa. Tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu itu tuh kita ada resistensi insulin. Jadi itu adalah masalah dalam gluconeogenesis, yang dimana tubuh tuh tetap memproduksi glukosa, tapi itu ketinggian, padahal harusnya di stop, udah cukup gitu. Nah, terus yang menariknya itu, kalau misalkan kelebihan glukosa itu, kan bisa diubah jadi lemak. Nah, nanti jadinya tuh jadi fatty liver atau penumpukan lemak di hati. Dan dia bisa jadi diabetes tipe 2 kalau misalkan dibiarkan terus-menerus. Untuk rumusan masalahnya itu, bagaimana mekanisme gluconeogenesis dalam hati itu yang pertama. Terus yang keduanya, mengapa gluconeogenesis berlebihan dapat menyebabkan resistensi insulin hati. Terus yang ketiganya, hubungan gluconeogenesis dengan sintesis lipid. Dan yang keempatnya, dampak metabolisme terhadap penyakit metabolik. Nah, ini tujuannya. Yang pertama, memahami jalur gluconeogenesis. Terus enzimnya apa aja. Terus hubungannya gluconeogenesis sama lipogenesis itu apa. Dan juga menginterpretasi hasil penelitian jurnal terkait metabolisme primer. Nah, terus untuk metode penelitiannya ini kita pakai review artikel atau literatur review ya. Jadi kita tuh membaca dan menganalisis jurnal ilmiah. Alurnya itu adalah identifikasi dulu masalahnya apa, terus studinya literatur, terus analisis peran gluconeogenesis, evaluasi hubungan, dan penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah jalur gluconeogenesis. Nah, ini kan awalnya dari pirufat. Nah, terus pirufat diubah jadi oksalasetat dengan enzim pirufat karboksilase, lalu diubah menjadi fosfoenopirufat. Itu dibantu oleh enzim PEP atau PEP karboksikinase atau PEPCK di mitokondria. Habis fosfoenopirufat ini terbentuk, nah jadi ini ada reaksi reversible, yaitu reaksi bolak-balik, yang dimana dia bisa bolak-balik itu. Jadi fosfoenopirufat jadi 2 fosfogliserat, 3 fosfogliserat, 1,3 bifosfogliserat, glyceraldehida 3 fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, terus diubah jadi fruktosa 6 fosfat dengan bantuan H2O dan fruktosa 1,6 bifosfatase. Lalu jadi glukosa dan akhirnya jadi glukosa 6 fosfat lalu jadi glukosa. Itu alurnya. Ini adalah yang tadi dijelasin dari sini, dari atas. Lalu gimana sih mekanismenya? Nah, kalau mekanisme itu kan diaturnya sama hormon ya. Nah, itu di mana insulin itu berfungsi buat menghentikan produksi glukosa. Nah, terus glukagon itu kan berarti fungsinya buat ningkatin produksi glukosa. Yang di mana kalau misalkan dua-duanya normal, dua-duanya tuh seimbang. Jadi nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah. Tapi kalau misalkan resistensi insulin tuh jadinya kan ada salah satu yang rendah, kan ada yang ketinggian. Jadi tubuh tuh nggak merespon insulin. Ya, tapi produksi glukosanya jalan terus. Nah, terus patofisiologinya kayak gimana? Pakai analoginya, kayak misalkan kan insulin tuh kan kayak rem aja deh, kayak rem yang biar menghentikan hati ini nggak bikin gula yang berlebihan. Karena kalau gula berlebihan kan nanti bisa jadi diabetes kan, jadi gula darahnya naik. Nah, kalau misalkan gula darahnya ini udah cukup, insulin tuh bakalan ngerem supaya si hati itu berhenti buat memproduksi glukosa. Tapi kalau misalkan resisten, dia tuh rusak remnya. Jadi kayak produksi terus glukosanya tanpa henti.
Nah, ini tuh yang menyebabkan gula darahnya jadi tinggi dan jadi hiperglikemia, ya tadi gula darahnya jadi tinggi di darah. Nah, terus ini enzim yang berperannya, yang tadi udah dijelasin di alur di atas, itu ada PEPCK yang mengubah oksaloasetat jadi PAP, ada G6-PASE atau glukosa 6 fosfat yang mengubah itu jadi glukosa, dan itu tahap akhir gluconeogenesis. Ada fruktosa 1,6 bifosfat yang mengontrol tahap penting konversi F1 6BP ke F6P. Terus ada juga pirufat karboksilase yang mengubah pirufat menjadi oksaloasetat. Nah, ini ada hubungannya. Apa sih hubungannya dengan lemak, gluconeogenesis, sama lipogenesis? Hubungannya antara pembentukan gula dan juga pembentukan lemak. Nah, kalau misalkan glukosanya itu kelebihan, jadi tubuh tuh nggak bisa ngebuang kan, karena emang ditahan gitu. Nah, terus glukosanya itu berubah jadi lemak. Ini namanya lipogenesis. Jadi, kesimpulannya tuh kayak intinya, kayak semakin banyak glukosa, jadi makin banyak juga lemak yang terbentuk. Ini regulasinya, hormon insulin bisa menekan gluconeogenesis dan juga memicu lipogenesis. Terus ini adalah alurnya. Resistensi, kalau misalkan glukosanya tinggi, kadar gulanya meningkat. Nah, kalau misalkan gula darahnya meningkat, terus diubah jadi lemak. Nah, kalau misalkan diubah jadi lemak, berarti terus menumpuk, terus jadinya resisten. Terus dampaknya apa sih? Nah, dampaknya itu adalah ini fatty liver kan, jadi kayak menumpuk gitu lemaknya dalam hati. Jadi bisa jadi radang atau enggak rusak hatinya. Terus kadar lemak dalam darah itu bisa meningkat. Terus bisa jadi penyakit jantung juga. Nah, karena si fatty liver ini adalah penumpukan lemak, jadi yang dia tuh bisa eh, numpuk gitu ya. Jadi dia tuh bisa muncul sebelum diabetes. Jadi kalau misalkan nggak ada fatty liver, bisa aja nanti bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2, yang dimana dalam tipe 2 itu si insulinnya tuh nggak bisa bekerja dengan baik untuk ngerem si glukosa ini. Nah, ini analisis jurnalnya. Jadi, dapat disimpulkan ya, kalau misalkan gluconeogenesis ini tuh nggak hanya berfungsi buat pembentukan glukosa aja, tapi dia tuh berhubungan sama seluruh tubuh juga, terutama di hati gitu, keseimbangan metabolisme di tubuh. Kalau misalkan dia nggak kekontrol, ya dia juga bisa menyebabkan gangguan pada metabolisme. Oke, untuk kesimpulannya sendiri itu, kan gluconeogenesis itu penting buat jaga tubuh, tapi kalau misalkan berlebihan itu dia bisa jadi resistensi insulinnya. Terus kalau misalnya peningkatan pembentukan lemaknya, itu tuh dia bisa jadi eh, memicu penyakit kayak fatty liver sama diabetes. Nah, untuk kritik dan sarannya itu, yang pertama kritik ini dalam jurnalnya masih teoritis. Jadi diperlukannya, jadi untuk kritik dan sarannya itu, ini kan jurnalnya masih teoritis, jadi harus dilakukan penelitian lanjutan. Terus ini juga fokusnya cuman gluconeogenesis dan lipogenesis. Jadi kayak glukosa dan juga cuman di hati aja. Nah, nanti sarannya itu bisa dikaji lagi antar organnya kayak gimana efek dan dampaknya. Terus gimana pengembangan terapinya yang targetnya itu gluconeogenesis. Nah, ini pustaka rujukan yang kami pakai. Itu Onyago AN 2022 Excessive Gluconeogenesis Causes the Hepatic Insulin Resistance Paradox and its Sequel, Helayan H12L. Dan cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.